sendiri itu jadi sebagai tempat kongko, tempat kita bersilaturahmi, dan kita tempat berdiskusi, dan lokasi untuk wadah itu tidak hanya di situ. Nah, kita ada teman-teman yang bisa bersinergi seperti di tempat-tempat lain. Jadi pada akhirnya bisa keliling. Nah, seperti contoh malam ini kita talk show, oke. Dengan sendirinya, mungkin mudah-mudahan banyak yang ngelihat. Ini malam kita nyentil dikit lah, nyentil para kreator gitu kan. Ih, ada nih ya, kan gitu kan. Pasti dihubungin ntar, Bang John nanti dihubungin ini kan gitu ya kan. Oke, ya kemudian manajemen literasi kopi juga pasti dihubungin. Gimana nih konsepnya? Nah, dari situlah kita buka. Jadi kalau kita tidak bisa seperti ini, nggak bisa bergerak. Jadi akhirnya kita buat seperti ini. Mungkin kreator-kreator lain juga melihat. Nah, disitulah kita bisa bersinergi, dan pada akhirnya walaupun kita punya wadah yang tadi kita bicarain, bisa nggak ini ditinggal gitu ya kan. Nah, untuk komunitas yang sudah kita bentuk tadi, ya udah dia menanganin wadah satu, yang wadah kedua ini juga saya sendiri sebagai manajemen dari Wapres itu kita berkolaborasi, bersinergi. Nah, pada akhirnya nanti bisa berkeliling gitu ya. Jadi hilang itu yang namanya tadi, wah ini punyanya si ini nih, wah nggak bisa dong gini, nggak bisa, udah nggak bisa lagi karena apa? Sudah saling kontribusi dan ada take and give. Dan begitu juga ada misalnya pihak-pihak pendukung, misalnya ada sponsor. Nah, apakah kita mau membuka diri dengan sponsor tersebut atau gimana? Nah, tergantung internal manajemennya gitu. Kita mau berdiri sendiri atau kita butuh dukungan yang lain. Nah, kalau kita butuh dukungan yang lain juga bisa, bergerak independen juga bisa. Tetapi itu memang harus benar-benar kompak, dan visi dan misinya harus benar-benar sama. Karena nanti ada kesulitan di sana, ada yang terlalu idealis atau gimana. Nanti mungkin di lain waktu kita bisa bicara tentang idealis bagaimana kan gitu ya. Ya saya kira sih seperti itu. Jadi bisa ditinggal gitu loh Bang, ya kan. Kita bisa ditinggal, tapi kita sudah memanage beberapa komunitas tadi dengan konsep yang ada. Nah, begitu juga setelah ini selesai, tidak hanya di sini wadahnya, ada di tempat lain juga. Seperti itulah kira-kira dari saya. Ya oke, itu dua pernyataan dari Bang Santos dan Bang Minor tentang bagaimana pembagian waktu, strategi manajemennya Bang ya. Dan ada kawan-kawan yang bertanya lagi. Kalau saya di bangku penonton saya banyak pertanyaan nih, gitu. Ya gini lagi Medan gitu. Jadi kebanyakan ya setelah diskusi baru biasanya kita ngobrol panjang kan Bang. Cuma karena kita sudah di depan ini, saya lagi yang bertanya. Karena terbahas tadi tentang manajemen dan strategi, permasalahan manusia ini adalah lapar gitu. Apalagi bagaimana kita membangun ruang yang kolektif gitu, dan mengajak kawan-kawan yang, aku cerita sedikit, aku 2012 aku masih di Pakam Bang Santos. Kami ke Pitu 5 orang, dan aku belum kenal abang itu, masih zaman zamannya underground dulu, band-band hardcore dan postcore gitu. Kami naik beca aqua gitu, sebegitu besarnya Piturum, beca aqua benar, beca ngangkat barang aqua itu dulu 2018 aku ingat bulan 7 gitu, karena seminggunya lagi ulang tahunku, kami ke sana nonton konser ke Piturum gitu. Belum kenal Bang Santos di situ, karena aku masuk Medan 2013 itu. Jadi ketika jumpa Bang Santos di literasi kopi juga art space ya, ini gitu loh ternyata yang sampai terdengar gitu. Ketika kami orang sana main ke Pitu itu kayaknya keren kali gitu, itu bicaraan sebulan gitu, oh Pitu itu gini ya gitu. Jadi dan dulu belum berpikir gimana mengelolanya ini, karena permasalahan manusia satu lapar gitu kan. Kita harus, sekarang kita bentroknya di situ antara idealisme kita atau ekonomi nih kan gitu. Abang mau atau mau berbicara ke kawan-kawan yang membentuk ruang gitu, tapi terkendala tentang ya nanti kalau aku bentuk ruang aku lapar gitu, atau abang bisa cerita gitu ternyata ya kawan-kawan jalan aja gitu, jangan pikir itu. Bagaimana Bang Santos? Ya, dapat maksudnya. Kok bisa sih jalan tapi pendapatannya dari mana gitu. Iya. Jadi seperti tadi ya, dari awal niatan membuka Piturum, bukan membuat ya, membuka sih, karena awalnya tadi kan cerita bahwa itu adalah keinginan teman-teman yang datang gitu. Jadi
bahasa saya membuka ya, bukan membuat gitu. Saya nggak punya kekuatan untuk membuat ruang, membuka, karena kawan-kawan juga memiliki kekuatan itu digabungkan. Nah, dengan pengalaman saya pernah berada di Jakarta, pernah main ke Jogja, pernah main, dan itu kebiasaan teman-teman di Medan ya, selalu mengkiblatkan diri ke Jawa. Wah, di Jawa keren bang, di Jakarta keren bang, di Jogja keren. Nah, di situ saya ambil satu titik. Kalau kalian bilang keren, berarti kita bisa hidup dari budaya tiketing. Kita bisa hidup dari budaya tiketing. Kita coba praktekkan dari 2010 kita mainkan kegiatan. Saya nggak tahu ya, itu mungkin euforia dari 2010 sampai 2016. Euforia mungkin wah ruang tiba-tiba AML tutup dan banyak tempat tutup. Tiba-tiba kita mulai lagi, wah euforia rame, wah luar biasa ramenya. Kesini-sini semakin sedikit. Tapi yang paling penting itu yang mau saya tekankan. Dengan tiketing itu bisa berjalan gitu. Tiketing itu bisa menghasilkan, bisa memperbaiki alat. Dari hasil tiketing itu bisa dialokasikan buat teman-teman juga, buat makan minumnya. Bahkan saya pernah menawarkan buat band-band, tapi nggak tahu karena sayangnya band-band itu kepada kita, karena kepada Pitu maksudnya. Saya tawarkan nanti 50% hasil tiket kita share yuk buat band gitu. Ah enggak lah, kalian dari mana duitnya gitu. Ya. Jadi maksudnya dengan kekuatan tiketing itu, makanya seperti kegiatan kita hari ini, seandainya saja kita bersepakat gitu. Orang masuk dari pintu literasi itu dan membayar tiket gitu. Itu bisa menghidupkan gitu, tanpa kita harus menggantungkan diri kepada sponsor misalnya, tanpa kita harus menggantungkan diri kepada minta-minta duit kepada pihak-pihak yang berduit misalnya. Tapi bagaimana kita membangun kekuatan sesama seniman, sesama pekerja kreatif dengan menghormati tiketing gitu, itu bisa menghidupi si seniman sendiri. Saya punya pengalaman dari Mas Agus ya Mas, kita pernah kerja kemarin, sampai kita masukin ke sekolah-sekolah tuh jual tiket apa segala macam buat pementasan dari teater. Animonya itu masih rendah gitu. Jadi bagaimana mungkin kita bilang kita support, kita dukung dengan luar biasa, tapi untuk budaya membeli tiket itu saja masih sangat minim gitu. Buat saya tanpa ada sponsor, tanpa ada kekuatan dari kayak di Jogja orang nonton wayang yang digini-gini, nah itu mulut itu bayar loh orang masuk. Lebih kecil dari literasi ini tempatnya, kecil sekali gini-gini. Pulang-pulang si pelaku, si tempat sudah punya uang dari tiket gitu. Dari tiket. Jadi kita nggak harus tergantung siapa yang bayarin kita main musik ini hari ini, perusahaan mana ini, negara mana ini, pemerintah mana ini yang mau kasih uang hari ini. Jadi atas dasar itulah Pitu dibuat dari awal. Banyak yang nyindir itu, kau kapan kayanya kau? Kapan kayanya ini semua pelaku-pelaku ini kalau budaya tiketing terus. Tapi disitulah kekehnya kita harus bisa gitu. Jadi kita di Medan kalau kita mengidolakan Jogja, kita mengidolakan Bandung, kita mengidolakan Jakarta, coba tanya kawan-kawan di sana, tiket berjalan gitu. Mereka mau beli tiket. Untuk apa? Untuk si pekarya gitu. Untuk tempat, untuk peralatan dan segala macam. Jadi itu kalau ditanya, gimana sih perutnya? Terisi, perut teman-teman terisi. Mungkin tidak dengan angka nominal yang tiba-tiba besok bisa beli Fortuner. Nggak gitu. Nggak gitu caranya. Ya akumulasi. Buktinya kami bertahan selama 10 tahun dengan hal itu. Ya banyak sih kasih masukan. Bikinlah tempat minumnya kayak kita bikin juga tempat minumnya. Kita bikin kafenya apa segala macam. Tapi atas dasar budaya kolektif tadi ya, pemikiran kolektif itu benar sih. Akhirnya saya berpikir, oh iya juga ya, coba terima masukan dari kawan-kawan itu kemarin ya, udah kaya kali ya, gitu kan. Bisa jual makanan, jual minum. Ada tempat yang seperti itu. Kebetulan di Pitu hasrat orang-orang yang ingin berapresiasi, hasrat orang-orang yang ingin berekspresi lebih kepada kerumunan gitu. Jadi kalau tak taruh misalnya di sini meja tiba-tiba musik ingar-bingar itu bisa kelempar semua gitu. Jadi kita ambil kesimpulan, kita pisahkanlah tempat untuk berjualannya di sebelah. Jadi ruangan di dalam itu betul-betul tempat berekspresi gitu. Dan ya itu berjalan sampai hari ini bisa dengan tiketing. Entah kenapa kami masih tetap kekeh gitu.
Bisa loh dengan tiketing, dan berharap semangat itu selalu menular dan terus diterusin bahwa kita bisa dari tiketing untuk menghidupi seniman-seniman kita yang ada di kota kita ini gitu. Saya sebenarnya nggak suka dengan bicara Medan kan kayak gitu, Medan kan kayak gitu. Diganti aja bahasanya dengan Medan nggak kayak gitu. Medan itu keren. Jangan lagi diulang-ulang, namanya juga Medan. Ya Medan kayak gitulah Bang. Pao. Ya, yang ngomong itu yang bikin Medan jadi Pao gitu. Coba diganti. Medan itu keren Bang. Ayo beli tiket Bang. Wah, kan jadi kita. Jadi kadang kita sendiri yang selalu mengulang kata-kata itu per dekade gitu. Bayangin tuh dari namanya orang Medan pasti bego. Namanya orang Medan ya kayak gitu loh beracara. Nah, coba diganti polanya. Nah, itu selalu saya bilang kan sama semua orang yang main di itu. Diganti cara bicaranya. Medan itu keren. Medan itu lebih hebat dari yang lain. Medan itu bisa lebih luar biasa. Contoh yang paling utama, ayo kita beli tiket dimanapun kegiatan itu berlangsung. Gitu. Tulang. Oke. Bang Minor, Bang, apa ada trik tentang bagaimana menyelaraskan ruang ini supaya bertahan gitu tuh? Oke. Kalau saya telusurin dan saya sudah berkeliling lah ya, baik di Medan atau di beberapa daerah seputar karya dan bagaimana cara mempertahankan komunitas tersebut gitu ya Bang ya. Oke, jadi kalau Bang Santos bilang tadi ibaratnya nih tiketing atau gimana gitu ya, tidak harus dari luar nih, kita nggak harus mengemis minta duit dari ini, wih dukung dong, lu beli tiket,